Wahai saudaraku, mari kita melanjutkan di part 1. Sekarang part 2, membahas tentang mau menjadi pemimpin yang mau menciptakan lapangan kerja dengan mendirikan provinsi baru, 20 kabupaten, dan artinya 400 atau artinya 480 kecamatan dan 4.800 desa. Berarti kalau 20 kabupaten ada 480 kecamatan dan ada 4.800 desa. Dan satu desa 1.000 rumah, artinya satu kecamatan 24.000 rumah, dan satu kabupaten 24 kecamatan. Berarti setiap kabupaten ada 24 kecamatan. 10.000 kali 24 kecamatan artinya 10.000 kali 24 kecamatan artinya ada 24.000 sekabupaten. Kali 20 kabupaten, di situ ada 4.800.000 bangunan. Berarti satu tahun kita bisa membangun 1 juta rumah, kurang lebihnya seperti itu. Dan artinya di situ membutuhkan 2 juta tenaga kerja. Dan di kehidupan baru itu kita bisa menciptakan dulu, sebelum mendirikan rumah, bisa menciptakan pabrik bata begitu banyak. Artinya kita sekitar 200 pabrik bata, 10 perusahaan pembuat besi, atau 10 perusahaan pembuat pemecah batu, atau 10 perusahaan membuat tambang pasir untuk memenuhi kebutuhan di daerah tersebut. Dan sudah kita katakan tadi bahwa untuk pangan, menghasilkan padi dan sebagainya, kita 10% dari luas tanah itu kita dibuat persawahan. Dan persawahan itu menurut catatan di sini kita ambil contoh 10% saja. Berarti kalau kita ambil luas tanah dari 10% itu, kita ada 14.000 hektar untuk ladang sawah. Kalau untuk sawah seluas 14.000 hektar, 1 hektar kita bisa menghasilkan 4 ton misalnya. Kalau kali 1 hektar bisa menghasilkan 4 ton. 4 ton kali 14.000 hektar, artinya di situ kita bisa menghasilkan 506.000 ton per 3 bulan, dan itu lebih dari cukup. Betapa banyak pekerjaan di situ, betapa banyak pengusaha yang mau datang ke situ, dari tingkat kaki 5 sampai pengusaha tingkat tinggi, untuk meraup keuntungan di provinsi baru itu. Nah, lalu bagaimana tentang 2 juta tenaga kerja di situ? Ya, mari kita bahas, dan coba Anda ambil pulpen dan kertas agar bisa mencatat. Kalau saya ada kekeliruan, saya mohon maaf, dan silakan komentar yang menyenangkan. Kalau Anda setuju, Anda komentar. Kalau Anda tidak setuju, tidak perlu. Mari kita komentar yang sedap-sedap saja. Kita bahas. Dua juta tenaga kerja. Kalau satu hari 250.000 kali 2 juta orang, kita gaji di atas minimum agar semua orang mau
kerja di situ. Kita cari tenaga di setiap pelosok pedesaan agar tidak ada pengangguran. 250.000 kali 2 juta orang berarti per hari kita 500 miliar. Berarti 500 miliar. 500 miliar per hari. Kalau dikalikan 1 bulan atau 30 hari berarti ada 15 triliun. Kalau 1 bulan 15 triliun dikalikan 1 tahun atau 12 bulan berarti menghabiskan 180 triliun. Itu 1 tahun. Kalau dikalikan 60 bulan atau 5 tahun 1 periode kepemimpinan Anda, ini menghabiskan 900 triliun. Dan tentang uang, 1 tahun yang kita bangun lalu 1 tahunnya bisa 10.000 bangunan, di situ udah menghasilkan uang, udah mendatangkan uang dari setoran bangunan itu. Pasti udah ada penduduk yang mau pindah ke rumah itu. Berarti di situ sudah ada kehidupan. 1 tahun saja sudah mulai uang cair dari hasil 1 juta bangunan itu. Misalnya 1 rumah per bulan 2 juta. Kali 1 juta udah 2 triliun. Dan di tahun kedua pasti akan bertambah 4 triliun per bulan, dan di tahun yang ketiga dan pasti akan bertambah jadi 6 triliun per bulan, dan di tahun keempat dan berikutnya. Begitu banyak tenaga kerja yang sudah ditetapkan, dan pasti di luar tenaga kerja yang sudah ditetapkan pasti banyak orang yang berdatangan untuk mencari nafkah di provinsi baru itu. Betapa banyak pedagang kaki lima, betapa banyak warteg-warteg di setiap blok. Di situ pasti bisa membutuhkan 2.000 warteg, 2.000 pengusaha makanan, begitu banyak. Coba kita bayangkan. Dan kalau kita rinci, di situ ada 20 kabupaten. Artinya kita membutuhkan calon pimpinan, calon bupati 20, calon bupati beserta dan juga wakil bupati. Dan di situ ada 480 camat dan juga wakil camat. Di situ ada 4.800 desa dan juga sekretaris desa. Artinya begitu banyak orang yang akan dilibatkan kita, orang yang akan dilibatkan pimpinan kita. Makanya ketika kita berkampanye, menjual program, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun Anda berada, yang punya keinginan jadi pimpinan daerah, mari bergabung bersama saya, pilih saya. Nanti kita seleksi. Dan bagi Anda saudara-saudara dimanapun Anda berada di pelosok pedesaan yang mau mencari pekerjaan di provinsi baru, silahkan dukung saya. Coba Anda bayangkan di situ ada 2 juta tenaga kerja bisa dijadikan kader. Di situ ada berapa banyak calon pimpinan, calon bupati dan juga wakil, calon camat dan juga wakil, calon desa, calon kepala desa dan juga wakil, begitu banyak. Bisa dijadikan tim sukses. Oleh karena itu, kalau Anda mau jadi pimpinan tingkat daerah ataupun tingkat pusat,
dengan program yang dijual mengurangi tenaga kerja, dan di situ kesejahteraan akan datang, kesejahteraan akan terlaksana, kesejahteraan jadi kenyataan. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat tidak perlu dijanjikan tetapi harus dipraktekkan. Kesejahteraan masyarakat harus dipraktekkan, harus dibuktikan dengan cara mengurangi tenaga kerja. Kalau kita menghilangkan tenaga kerja, kalau kita menghilangkan pengangguran, itu kita tidak akan bisa. Tetapi kita dengan kata mengurangi pengangguran. Begitu Anda banyak dukungan pengusaha di level bawah sampai tingkat level tinggi yang mau berdatangan ke provinsi baru itu, berarti di situ ada kehidupan begitu banyak. Kalau satu keluarga ada 5 atau 4 orang, kita contohkan 4 orang saja. Di situ ada 4.800.000 rumah. Kalau satu keluarga ada 4, berarti ini di provinsi baru ini ada kehidupan hampir sekitar 4 kali 5, hampir ya sekitar 20 jutaan. Bisa berarti penduduk provinsi baru itu ada 20 juta orang. Cara ini untuk mengurai kepadatan penduduk kota yang sudah ada. Agar penduduk kota yang sudah begitu padat lalu kita urai dengan cara ini bisa mengurangi. Oleh karena itu, jasa Anda seandainya dunia hayalan ini dipraktekkan di dunia kenyataan, jasa Anda akan dikenang masyarakat sepanjang zaman karena Anda telah mendirikan provinsi baru. Anda orang yang akan berhasil. Ingat, pengusaha tingkat bawah sampai tingkat tinggi akan mendukung Anda karena akan masuk ke daerah provinsi baru itu. Misalnya ada masyarakat yang gembar-gembor, saya masih nganggur dan saya ini tidak punya pekerjaan. Kenapa tidak datang ke tempat situ? Di situ terbuka untuk seluruh masyarakat dari pelosok ke pelosok, tanpa perlu harus ada orang yang membawa atau ketua rombongan. Silakan datang berduyun-duyun karena di situ menyiapkan lapangan kerja buat masyarakat kecil. Oleh karena itu, ini garis besar saja, kita bisa masuk ke parat berikutnya. Ini parat kedua. Begitu banyak kalau kita bahas tentang kepemimpinan. Jadi bagi Anda pemimpin tingkat daerah ataupun tingkat pusat, tidak perlu berjanji mau mensejahterakan masyarakat karena hati kesejahteraan sangat luas dan sulit untuk diwujudkan. Karena yang satu merasa diuntungkan dan diperhatikan, dia akan merasa nyaman dan sejahtera. Satu pihak tidak diuntungkan dan diabaikan, dia pasti akan marah. Oleh karena itu, ini berpeluang untuk komentar, berpeluang untuk demo. Makanya kita tidak perlu janji untuk mensejahterakan masyarakat. Kita hanya mending menjual program, yaitu mau mengurangi pengangguran dengan menciptakan provinsi baru yang memakan tenaga kerja lebih dari 2 juta orang kali 5 tahun satu periode kepemimpinan Anda, dan itu pasti akan berhasil. Misalnya ada yang bertanya tentang uangnya dari mana? Loh, ini bukan tingkat desa, bukan tingkat kecamatan atau kabupaten, tetapi ini tingkat pusat. Dana begitu banyak. Karena dari biaya tersebut bukan untuk 1 hari 1 tahun, tetapi ini satu periode selama 5 tahun. Jadi kita tidak perlu menanyakan dana dari mana, karena ingat, penghasilan tambang emas saja sudah kurang lebih 70 triliun per tahun. Kenapa kita harus susah? Ini bukan bicara masalah tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tapi ingat tingkat pusat. Jadi dana begitu banyak.
Dan sudah Anda bayangkan, banyak pengusaha yang mau menanam modal, sudah pasti. Banyak investor yang datang, sudah pasti. Banyak pendukung yang mendukung Anda karena ingin masuk ke daerah tersebut. Banyak pengusaha yang mendukung Anda karena ingin usaha di tempat baru itu. Anda dijamin. Anda dijamin apabila menjual program yang belum pernah ada dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya, bahwa kalau dia terpilih mau menciptakan provinsi baru, hanya Anda yang akan melakukan, dan baru pertama Anda bisa melakukan. Selamat melakukannya. Anda jadi pemimpin. Sekian dari saya, Mas Yayang. Kalau Anda kurang jelas, bisa hubungi, karena ada trik-trik yang lebih memastikan mengarah kemenangan. Kalau Anda belum memahami, silakan hubungi, karena ada trik-trik untuk memastikan kemenangan. Hakikatnya Gusti Allah yang menjadikan, hakikatnya Tuhan pencipta alam yang menjadikan. Tetapi kita manusia harus berusaha semaksimal mungkin agar kita mengarah menuju kemenangan, dan itu pasti. Semoga dimengerti. Bagi yang sudah mengerti, silakan komentar yang sedap-sedap saja. Yang belum mengerti, silakan pelajari dulu, lalu berkomentar, tetapi yang sedap-sedap saja. Ingat, bicara baik itu lebih baik daripada orang yang berbuat baik. Tetapi yang lebih baik, bicara baik dan berbuat baik. Saya ulangi satu kali lagi. Ingat, bicara baik itu lebih baik daripada orang yang berbuat baik. Tetapi yang lebih baik, bicara baik dan berbuat baik. Perlu saya ulangi satu kali lagi. Ingat, bicara baik itu lebih baik daripada orang yang berbuat baik. Dan yang lebih baik, bicara baik dan berbuat baik. Oleh karena itu, bagi Anda yang sudah mengerti dari ulasan tersebut, silakan komentar yang sedap-sedap saja. Bagi Anda yang membutuhkan trik ini untuk meraih kesuksesan, silakan hubungi dan Anda dijamin. Bagi Anda yang belum mengerti tentang ulasan ini, sebaiknya Anda pelajari dulu dan lalu komentar, tetapi yang sedap-sedap saja. Terima kasih, selamat persahabatan. Terima kasih, kita semua bersaudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.